wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Alangkah baiknya, sebaiknya ya, kita itu berdoa terlebih dahulu untuk memulai pertemuan kita hari ini agar ilmunya kita manfaat, kedua orang tua kita juga diberi kesehatan ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Langsung saja ya. Ada yang tahu kita hari ini mau mempelajari tentang apa? Ya, bagus. Pola dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Apa sih tujuannya kita mempelajari pola dakwah Nabi Muhammad? Pasti ada tujuannya ya. Kalau ada tujuan, tidak ada tujuannya, mending tidak usah. Ya, tujuan kita mempelajari pola dakwah Nabi Muhammad yaitu agar kita itu mengetahui bagaimana sih cara atau langkah Nabi itu dalam berdakwah, gitu ya. Kemudian kita itu menjadi tahu metode apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah dan memperbaiki perekonomian di Madinah begitu. Kemudian selain itu kita itu menjadi tahu faktor mudahnya Nabi Muhammad dalam berdakwah di Madinah itu apa saja begitu. Nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Ya, yang pertama kita akan mempelajari apa? Ya, langkah-langkah. Berarti cara-cara ya begitu. Ada yang tahu tahun berapa Nabi itu datang atau sampai di kota Madinah? Tahun berapa? Ya, tahun 622 Masehi. Nabi itu datang di kota Madinah bersama umat Islam pada tahun 622 Masehi ya. Nabi Muhammad datang ke Madinah itu tanpa ada gangguan dari siapapun, yaitu dari kaum Quraisy itu tidak ada ya, karena umat Islam di Madinah itu membantu atau apa ya, sangat membantu lah. Jadi menghalang-halangi kalau ada mau musuh yang ya. Nabi Muhammad sangat diterima di Madinah, intinya begitu ya. Umat Islam Madinah yang menolong Nabi, ada yang tahu namanya diberi nama apa sama Nabi Muhammad? Kaum Ansor. Nabi memberi nama pada umat Islam yang menolong Nabi, yaitu namanya Ansor. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad juga memberi nama kepada umat Islam Mekah yang menolong sementara, namanya itu Muhajirin. Kemudian kedatangan Nabi itu atas perintah Allah. Selain itu ada yang tahu mengapa sih Nabi Muhammad datang ke Madinah? Buat apa sih jauh-jauh ke Madinah begitu? Ya, atas perintah dari kabilah Aus dan Khosraj. Kabilah apa? Kabilah Aus dan Khosraj. Seperti yang sudah ditulis atau disepakati di Aqobah 1 dan Aqobah 2. Kemudian apa sih tujuan Nabi ke kota Madinah jauh-jauh? Ada yang tahu tujuan atau prioritas apa saja
yang Nabi dahulukan begitu. Ya, yang pertama apa? Ada yang tahu? Membangun masjid. Ya. Nabi Muhammad itu ke Madinah, yang pertama yang dilakukan yaitu membangun masjid. Nabi Muhammad membangun masjid di tanah milik siapa? Nabi Muhammad atau tanah milik siapa? Ya, bagus. Nabi Muhammad membangun masjid di tanahnya Sahel dan Suhail. Sahel dan Suhail itu anak yatim piatu, anak Madinah. Jadi mereka itu anak yatim piatu begitu. Kemudian tanahnya dibeli Nabi Muhammad untuk membangun masjid sekaligus sebagai tempat tinggal begitu. Kemudian masjid itu dibangun bukan hanya untuk keperluan sholat saja, tetapi keperluan untuk pendidikan dan keagamaan, untuk belajar TPQ, untuk belajar Al-Quran begitu ya, untuk belajar lah pada intinya. Kemudian selain untuk sholat, untuk pendidikan, kemudian untuk bersifat keadilan, jadi untuk memecahkan segala masalah, untuk berunding, untuk bermusyawarah dalam memecahkan masalah. Kemudian selain membangun masjid, prioritas Nabi yang kedua yaitu mempersaudarakan dua kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor apa tadi? Kaum Madinah, ya, umat Islam Madinah. Sedangkan Muhajirin yaitu umat Islam Mekah yang menolong sementara begitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu selain membangun masjid juga mempersaudarakan dua kaum Ansor dan Muhajirin. Jadi mereka ini bukan hanya misalkan bersaudara saja, tetapi Nabi Muhammad itu mempersaudarakan mereka atas dasar iman dan keagamaan mereka, yaitu Islam begitu. Dengan adanya persaudaraan secara iman dan keagamaan, dengan harapan mereka berdua ini tidak akan mudah tercerai-berai. Ya begitu. Kemudian yang ketiga, prioritas Nabi yang ketiga yaitu membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Jadi kedatangan Nabi yang ketiga, prioritas Nabi yang ketiga yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, di mana Nabi itu membuat perjanjian dan bermusyawarah untuk sebaik mungkin mereka semua ya, baik Muhajirin, Ansor, kaum kafir Quraisy begitu, agar mereka itu hidup berdampingan secara adil, tidak ada bermusuhan, tidak ada iri atau bagaimanapun ya. Itu dengan adanya Piagam Madinah. Dengan adanya Piagam Madinah ini membuat sebuah bukti bagaimana Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan rahmat bagi umat seluruh alam, bagi semuanya, bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi semuanya, untuk yang ada di dunia begitu ya. Agar mereka itu saling menghormati, bukan hanya pada sesama agama atau sesama suku, tetapi saling menghormati tanpa memandang bulu. Dengan adanya Piagam Madinah ini, Nabi Muhammad itu menjadi semangat
mati. Jadi jika ada persoalan di masyarakat, semuanya dilimpahkan kepada Nabi, karena mereka itu percaya Nabi itu bisa memutuskan secara adil dan bijaksana gitu. Nabi Muhammad juga dikenal atau di Madinah itu Nabi yang berhak membuat segala peraturan, baik itu kepentingan sosial maupun untuk kepentingan negara juga. Kemudian dengan adanya piagam Madinah ini, ada beberapa kaum atau bani yang tidak segan atau tidak menyukai kedatangan Nabi, dan mereka itu menginginkan Nabi itu hancur atau Nabi Muhammad itu berdakwah itu tidak sesuai keinginan Nabi lah begitu. Yaitu ada Bani Nazir, Quraisy, dan Qunaiqah. Mereka bertiga itu tidak menyukai kedatangan Nabi. Mereka itu merasa terganggu dengan kedatangan Nabi, dan mereka itu Bani Nazir, Quraisy, dan Qunaiqah itu mengajak kaum kafir Quraisy Mekah untuk datang ke Madinah dan menghancurkan Nabi Muhammad dan umat Islam yang ada di Madinah. Tetapi karena pendukung Nabi lebih banyak, jadi mereka itu Bani tiga itu diusir dari Madinah, sehingga tidak ada lagi masyarakat Yahudi yang mengganggu atau merusak dakwah Nabi yang di Madinah. Begitu ya. Kemudian selanjutnya itu metode dakwah Nabi. Apa sih metode yang digunakan Nabi agar dakwahnya berjalan dengan lancar? Yang pertama itu metode dakwah Nabi dalam membangun perekonomian di Madinah. Yang pertama itu yaitu sendiri tadi sudah dijelaskan, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Mempersaudarakan bukan hanya darah saja, tetapi mempersaudarakan secara iman mereka bersama. Jadi insya Allah mereka itu tidak akan bercerai-berai gitu. Kemudian yang kedua itu, metode yang kedua yaitu menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal itu untuk tinggal, untuk berteduh, untuk hidup di laman masjid, di masjid begitu ya. Jadi masjid itu bukan hanya digunakan sebagai sholat, pendidikan, kemudian keadilan dan musyawarah, tetapi juga dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu begitu. Jadi mereka itu bisa tempat tinggal di masjid. Kaum kafir, kaum fakir. Kemudian metode yang ketiga, Nabi Muhammad itu bekerja sama dengan kaum Ansor membuat lapangan pekerjaan. Jadi agar kaum Muhajirin itu tidak pengangguran begitu ya. Jadi kaum Ansor dan Nabi Muhammad itu membuat lapangan pekerjaan begitu, agar kaum Muhajirin itu bisa mencari nafkah untuk keluarga mereka sendiri begitu ya. Kemudian yang keempat, yaitu menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai modal dan pengalaman pernah berdagang waktu di Makkah itu untuk kembali berdagang, kembali berdagang. Karena tetapi bagi mereka saja ya yang dulunya pernah berdagang, jadi mereka itu memiliki keahlian atau pengalaman dalam berdagang. Kemudian yang kelima yaitu Nabi itu menganjurkan bagi mereka yang
tidak memiliki modal, kaum muhajirin yang tidak memiliki modal untuk bekerja sebagai petani. Kenapa sih menjadi petani? Karena kota Madinah juga dikenal ya sebagai apa? Dikenal sebagai tanahnya yang subur, di mana banyak tumbuhnya kurma-kurma itu di kota Madinah. Begitu ya. Jadi yang pertama itu mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Kemudian yang kedua yaitu Nabi itu menempatkan kaum fakir dan miskin itu untuk tinggal di masjid, gitu ya, yang tidak mempunyai rumah untuk tinggal di masjid. Kemudian yang ketiga itu Nabi itu bekerja sama dengan kaum Ansor untuk membuatkan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin agar mereka itu bisa mencari nafkah untuk keluarga dan mereka sendiri. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad itu menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang dulunya pernah bekerja sebagai pedagang dan memiliki keahlian berdagang, kemudian memiliki modal untuk kembali berdagang, gitu ya. Kemudian bagi mereka kaum Muhajirin yang tidak memiliki modal, jadi Nabi Muhammad itu menganjurkan untuk mereka itu berpetani, kerjanya sebagai tani saja. Kenapa? Karena Madinah juga dikenal sebagai tanahnya yang subur, tumbuhnya kurma-kurma itu di Madinah. Kemudian apa saja sih faktor pendukung suksesnya Nabi itu berdakwah di Madinah? Ya, seperti yang dibaca bukunya. Seperti kalian itu bisa mengetahui ya, apa saja sih kesuksesan Nabi dalam berdakwah di Madinah itu bisa dibaca dalam khutbah Nabi yang pertama. Ya, barang siapa yang dapat melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, lakukanlah itu. Kalau itu pun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik, sebab dengan itu kebaikan itu dapat mendapatkan balasan 10 kali lipat. Itu yang pertama. Kemudian khutbah yang kedua, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Benar-benar takutlah kamu kepadanya, hendaklah kamu jujurlah terhadap Allah tentang apa yang kamu katakan baik itu, dan dengan itulah Allah hendaklah kamu saling cinta mencintai. Allah sangat murka kepada orang yang melanggar janjinya sendiri. Maksudnya apa sih? Jadi kata-kata Nabi Muhammad yang memberikan khutbah kedua Nabi Muhammad itu memberikan anjuran bahwa kita itu diajarkan agar memelihara diri dari api neraka, yaitu dengan apa? Dengan walaupun hanya dengan sebutir kurma atau perkataan yang baik. Dengan sebutir kurma dan perkataan yang baik menjadi salah satu modal kita untuk memelihara persaudaraan. Begitu ya. Jadi kita sudah selesai membahas tentang pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ada yang ditanyakan? Apa saja? Mungkin ada yang mau bertanya, apakah ada halangannya atau apa ya, faktor yang menghalangi Nabi, susahnya atau bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi kalian bisa membacanya kembali ya di buku LKS kalian. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, karena sudah dijelaskan semuanya, mari kita akhiri. Tapi sebelum itu ada tugas untuk kalian individu
di rumah dikerjakan ya, dikerjakan di buku kalian masing-masing, ditulis. Kemudian kalian itu kumpulkan minggu depan. Isai, tugasnya isai ditulis ya. Yang pertama, tahun berapa Nabi dan umat Islam tiba di Madinah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebutkan tiga metode dakwah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian Madinah. Kemudian yang ketiga, coba sebutkan apa sebutan umat Islam di Madinah. Apa sebutan umat Islam Madinah? Itu saja ya. Tugasnya dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.